Hey hey movie lovers, jumpa lagi nih sama Mimin. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya dimanapun kalian berada. Oke, teman-teman pernah denger nggak movie tentang punya istri cantik tapi ternyata hantu? Ada yang tahu judulnya? Iya, kali ini Mimin akan bawakan alur cerita yang berjudul Pemak. Kali ini dari negeri Thailand. Film ini rilis di tahun 2013. Jadi film ini mengisahkan tentang suami yang tidak menyadari bahwa istri cantiknya itu sudah meninggal dan menjadi hantu. Gimana kisah lengkapnya? Biar nggak makin penasaran, yuk tonton videonya sampai habis ya. Awal adegan dimulai dengan seorang wanita yang tampak sedang hamil dan detik-detik menuju melahirkan nih. Ya, dia mengerang-erang kesakitan dan berteriak meminta tolong. Sepertinya dia seorang diri di rumah. Duh, kasihan. Entah kenapa nggak ada yang datang untuk menolongnya, hingga dia terjatuh dan berteriak memanggil Pemak. Selanjutnya, scene berpindah. Ada sekumpulan 5 sekawan yang ada berada di medan peperangan. Mereka sedang terpojok dan berharap ada bantuan yang datang menyelamatkan mereka. 5 pria tersebut bernama Mak, Ei, Puak, Ter, dan Sin. Jadi saat itu Mak datang ditandu dan mengerang kesakitan. Tapi ternyata kata tim medis ia hanya keseleo. Hahaha. Sedang Puak yang model rambutnya paling nyentrik, ia berdiri, mencoba mengobarkan semangat teman-temannya untuk berperang. Ya, ia contohkan pada salah satu judul film katanya. Walau omongannya tampak gak karuan, tapi berkat dia mereka semua semangat lagi tuh. Yeay. Ketika mereka berperang, ternyata mereka sedang terpojok dan berlindung di dalam parit. Mereka tampak babak belur. Mak sendiri merasa bahwa dia harus selamat karena ia sudah berjanji kepada istrinya yang sedang hamil untuk segera pulang. Jadi di awal film tadi itu adalah istrinya Mak dan ia bernama Nak. Tetapi ketika ia memanggil-manggil Mak sambil menggendong anaknya di tepi sungai, entah kenapa semua penduduk desa langsung menutup jendela dan mengurung diri jika mendengar suaranya Nak. Singkat cerita, Mak dan teman-temannya sedang berada di sebuah perahu dalam perjalanan pulang. Mereka main kartu bersama untuk mengisi waktu. Beberapa saat kemudian mereka sampai di Prakonong. Itu adalah nama desanya Mak. Desanya kelihatan sepi ya. Dan akhirnya mereka sampai di dermaga depan rumah Mak. Mak yang begitu tampak sangat senang memanggil istrinya dengan romantisnya. Saat Mak masuk ke dalam rumah, Mak tidak mendapati istrinya. Ia hanya melihat ayunan yang bergerak sendiri. Tiba-tiba, Nak memeluk Mak dari belakang. Mereka pun berpelukan dengan tangis bahagia karena bisa bertemu lagi. Kemudian Mak menanyakan anak mereka, dan ia pun menggendongnya. Mak menamai anak mereka Dang. Dari luar, teman-teman Mak merasa aneh mendengar nama itu. Kemudian, Mak pun memperkenalkan istrinya itu kepada teman-temannya. Mereka terkagum-kagum akan kecantikan Nak. Karena sudah malam, Mak menyarankan teman-temannya itu untuk bermalam di sana. Mak menunjuk rumah kosong bekas rumah neneknya dulu, yang berada di seberang sungai sana. Mereka pun setuju dan menginap di sana. Lalu, Mak dan Nak tampak sedang berduaan nih, melepas rindu gitu guys. Ternyata Mak itu sangat penakut, sampai ia ditakut-takutin oleh Nak. Karena ketakutan, Mak pun mengeluarkan jimat sebagai pengusir hantu katanya. Di pagi harinya, kawan-kawan Mak yang baru bangun diajak oleh Mak untuk pergi ke pasar di desanya itu dengan naik sampan. Ketika mereka semua sudah ada di pasar, setiap pedagang yang bertemu dengan Mak seolah-olah ketakutan dan langsung kabur melihatnya. Sampai Mak tiba di penjual minuman keras.
semacam arak gitu guys. Sang pemilik kedai itu bernama Priek. Ia tampak sedang mabuk. Bibi Priek pun mengingat-ingat. Begitu melihat Mark, ia langsung meracau hendak mengatakan tentang istri Mark. Hingga ia ditenangkan oleh anaknya yang bernama Pink. Di situ, Sin merasa ada yang aneh karena mendengar ucapan Bibi Priek tadi. Saat malam tiba, teman-teman Mark sedang duduk-duduk santai dan minum-minum di pelataran. Saat Sin bilang bahwa ia merasa Nak adalah hantu, teman-teman yang mendengar menertawakannya, sambil berkata bahwa Nak itu terlalu cantik kalau jadi hantu. Lalu tiba-tiba Sin disuruh memanggil Mark ke rumahnya. Saat Sin tiba di rumah Mark, ia disambut oleh Nak yang ternyata berada di depan pintu. Nak berdiri dan menyambutnya lalu menyuruhnya untuk masuk. Sin pun masuk dan ia menanyakan di mana Dang. Lalu tiba-tiba ia melihat ke arah Nak. Dari tubuhnya ada darah yang mengucur. Dan kemudian dari apemnya Nak keluarlah janin. Ternyata itu hanya mimpi Sin guys. Namun ketika ia bangun, ia malah disuruh beneran oleh teman-temannya untuk ke rumah Mark. Jadi dejavu gitu guys. Dengan terpaksa dan merasa takut, ia pun pergi juga ke sana. Ketika ia menaiki tangga rumah Mark, entah kenapa tangga itu sangat rapuh hingga ia terperosok. Sin mendapati dalam penglihatannya rumah Mark sangat berantakan, seperti tidak terurus dan sudah lama tidak ditempatin. Dan ia juga melihat ayunan bergerak sendiri. Sin pun kabur. Lalu ketika ia lari, ada buah jeruk yang jatuh tepat di depannya. Dan tiba-tiba ada tangan yang panjang yang mengambilnya. Sin langsung kabur ketakutan menghampiri teman-temannya. Ia juga menceritakan bahwa Nak beneran hantu. Tapi mereka yang lagi teler gara-gara mabok justru menertawakannya. Kemudian besok paginya saat mereka kerja bakti, Ter disuruh untuk mengambil kapak oleh Mark. Ter kemudian pergi ke rumah Mark. Ia ternyata juga mendapati rumah Mark yang berantakan dan usang. Ter pun mulai merasa merinding karena teringat cerita Sin tadi malam. Ia kemudian melihat Nak berada di dalam rumah. Karena penasaran, Ter berjalan perlahan mendekati Nak. Ter meyakini satu mitos bahwa jika ia melihat dengan cara terbalik di antara kakinya, maka orang yang dilihatnya tidak akan terlihat jika orang itu adalah hantu. Ya, Ter melakukannya, tapi Nak terlihat baik-baik aja. Sampai Nak menoleh dan Ter pun jadi merasa malu kepada Nak. Kemudian saat tergebelet, ia pergi ke semak-semak di halaman belakang. Ia melihat ada benda yang berkilau di tanah. Ternyata itu adalah cincin. Saat ia menyibakkan tanah-tanah yang menutupinya, ternyata cincin itu terpasang di jari mayat yang tertimbun di bawah tanah. Terkaget dan ketakutan, ia tampak ragu untuk berlari karena kebeletnya belum beres. Tapi akhirnya dia berlari dan sialnya ia menabrak sarang lebah. Sampai wajahnya pun disengat oleh lebah-lebah itu. Kini wajahnya Ter seperti bala-bala yang gak karuan. Aduh, kasihan. Teman-temannya pun menghampirinya dan bertanya kenapa dengan wajahnya itu. Ternyata ia juga melihat Nak di sana. Lalu ia melihat Nak memakai cincin yang sama seperti cincin yang ia lihat di jari mayat tadi. Karena itu, Ter mulai yakin bahwa Nak adalah hantu. Ter ingin memberitahukan kepada teman-temannya, tetapi ia susah ngomong karena wajah bala-balanya itu. Nah lo, mau gimana tuh? Dia mencoba mengeja kata-kata. Tiba-tiba Nak datang menghampirinya. Karena kaget dan takut, Ter pun mengurungkan niatnya. Kemudian Nak pergi ke rumah untuk mengambil obat. Di situ Ter nggak habis akal nih. Ia mencoba menulis di sebuah kertas. Ya, ia menulis Nak itu hantu. Teman-temannya kaget dong membaca tulisan itu. Sampai akhirnya Mark datang dan ia juga penasaran apa tulisan di kertas itu. Mark terlihat shock.
Saat membacanya, terlihat dia tidak percaya. Kemudian Mak pun pulang. Ia lalu berkata kepada Nak panjang lebar, yang intinya bahwa mereka sudah berjanji tidak ada rahasia di antara mereka. Terlihat Nak sangat sedih dengan apa yang Mak sampaikan kepadanya. Tetapi setelah itu mereka malah berpelukan dan semakin mesra. Malam harinya, Pink, si anak penjual miras, datang meminta tolong kepada Puak dan Ei agar mereka membantu menyembelih kerbau untuk acara pemakaman. Puak bertanya siapa yang meninggal. Pink pun menjawab ibunya. Ia juga mengatakan bahwa ibunya meninggal dibunuh oleh Nak yang marah karena kejadian tempo hari di pasar ketika Bibi Priek ingin memberitahukan Mak soal istrinya. Puak dan Ei pun kaget mendengarnya. Karena mulai sangat ketakutan, teman-teman Mak pun langsung pamitan untuk pulang. Tapi tiba-tiba Nak datang menghampiri mereka dan mengajak untuk makan bersama dulu. Karena merasa nggak enak hati, akhirnya mereka semua pun terpaksa mengiyakannya. Saat di meja makan, mereka disajikan makanan-makanan aneh seperti belatung, daun kering, dan serangga. Tetapi itu terlihat berbeda di pandangan Mak. Karena ingin menjaga perasaan Mak, mereka pun secara berurutan terpaksa memakan hidangan tersebut. Ya, mereka sambil pura-pura berkata bahwa makanannya enak. Setelah itu mereka main tebak-tebakan bersama, sambil menghibur diri gitu guys, supaya nggak terlihat sedang ketakutan. Tapi cerobohnya Sin malah menyinggung Nak dengan kata-kata yang tidak pantas. Mereka pun langsung cabut pamit karena mulai ketakutan. Ternyata Nak mengikuti mereka dan memperhatikan mereka di dermaga. Mereka yang panik mendayung dengan asal, membuat hanya berputar-putar di situ terus. Mak yang mengetahui merasa tersinggung kepada teman-temannya itu karena menganggap istrinya itu hantu. Mak yang marah pun akhirnya mengusir mereka. Tetapi di situ teman-temannya terus meyakinkan kepada Mak bahwa Nak sudah meninggal dan yang ada bersamanya itu adalah hantunya. Mak tetap tidak percaya dan malah mengatakan bahwa mereka telah dihasut oleh Pink. Saat teman-temannya sudah pulang, Mak dan Nak malah bercanda dan saling bermesraan. Lain hari, Mak dan Nak pergi jalan-jalan gitu guys. Mereka ke pasar malam. Di situ Nak memakai topeng. Mereka mainkan banyak games di sana. Ya, mereka tampak begitu bahagia. Kemudian mereka mencoba masuk di wahana rumah hantu. Ternyata di dalamnya sudah ada Sin, Ter, Puak, dan Ei. Mereka berencana akan menculik Mak dan menyamar menjadi hantu wahana agar Nak tidak mengetahuinya. Ya, akhirnya Nak pergi meninggalkan mereka. Tapi kemudian Nak malah menemui mereka lagi dan mereka pun kabur. Ya, mereka kabur ke tengah hutan sambil membawa Mak yang terikat. Suasana di hutan mencekam. Bahkan suara binatang pun mereka sangka hantu. Mak berteriak agar mereka membukakan ikatannya. Mak tampak marah, kemudian Mak pun pergi. Dan sekali lagi ia berkata bahwa istrinya bukan hantu. Mereka pun menyusul dan mencari Mak. Di situ mereka menemukan darah yang berceceran di dedaunan. Setelah itu mereka akhirnya menemukan Mak yang sedang mengerang kesakitan. Yang ternyata dadanya Mak mengeluarkan darah yang sangat deras. Puak dan Ei menghampiri Mak. Tetapi Sin dan Ter merasa sikap Mak aneh. Karena itu mereka berdua berasumsi bahwa Mak lah yang hantu. Kemudian Sin pun teringat bahwa cincin yang ia temui di jari mayat ada di jari manis sebelah kiri. Ter ingin memastikan itu ke Mak. Ia membuka paksa perban yang ada di tangan Mak. Dan setelah dibuka, jari Mak ternyata nggak memakai cincin. Mereka pun udah senang banget. Tapi tiba-tiba Mak menunjukkan cincin yang sama itu ia jadikan liontin kalung. Spontan terlangsung melempar bara suci ke arah Mak dan mengenai dada Mak.
Mak pun mengerang kesakitan karena dadanya yang terluka yang kena beras suci itu. Mereka pun kabur meninggalkan Mak. Dasar teman gak ada akhlak. Karena hal tadi, sekarang mereka berpikir bahwa mereka harus menyelamatkan Nak. Karena mereka yakin Nak itu manusia dan masih hidup tentunya. Mereka langsung bergerak cepat mengingat Nak yang cantik dan hot. Mereka pun langsung pergi menemui Nak. Nak pun datang menghampiri. Nak tampak biasa saja, berbeda dengan Sin yang masih merasa takut sampai-sampai ia disuruh menyentuh Nak. Ia pun melakukannya dan ternyata nggak ada yang aneh. Kemudian Nak pun bertanya di mana Mak. Mereka pun beralasan bahwa Mak sudah menunggunya di depan dan menyuruh mereka untuk membawanya pergi. Lalu mereka pun pergi menaiki sampan bersama Nak dan bayinya. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Mak di tepi sungai dengan wajah yang ketakutan. Mereka pun bilang ke Nak bahwa Mak itu hantu. Mak pun masuk ke sungai dan menghampiri mereka, tetapi saat hampir sampai malah tenggelam dan berteriak minta tolong. Karena hal itu membuat mereka iba dan dengan terpaksa menolong dan menaikkan Mak ke sampan. Karena kelebihan muatan, sampan mulai terisi air dan hampir tenggelam. Mereka lalu mendayung dengan tangannya. Tiba-tiba bertanya, lalu siapa hantu yang sebenarnya? Dan mayat siapa yang ia temukan di belakang rumah? Mereka semua terdiam. Tiba-tiba tangannya Nak memanjang dan memegang bahunya Mak. Mereka semua pun loncat ke dalam sungai. Ternyata benar, Nak adalah hantunya. Di situ Mak terlihat syok karena takut Sin yang tidak bisa berenang mendadak jago berenang. Hahaha. Kemudian setelah itu mereka tampak sedang berada di tempat biksu sambil melakukan ritual perlindungan. Nak pun datang dengan raut muka yang pucat, tapi cerobohnya tempat air suci yang dipegang oleh Ei malah tumpah dan biksu itu malah pergi ketakutan. Mereka berlima pun ketakutan, tetapi Mak sendiri malah merasa sedih. Kemudian Nak meminta agar mereka pergi dan meninggalkannya bersama Mak. Mak dan Nak pun berhadapan. Nak meminta maaf kepada Mak karena selama ini membohonginya. Itu ia lakukan karena sangat mencintai Mak dan ingin selalu bersamanya. Dia juga belum bisa menerima kenyataan kalau dia sudah meninggal. Mak pun akhirnya menjawab, walaupun kini sudah berbeda alam, ternyata dia pun menginginkan hidup berdampingan dengan Nak. Karena dia pun sangat mencintai Nak dan lebih takut kehilangannya. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk tetap hidup berdampingan selamanya. Menyentuh sekali. Dan filmnya pun tamat. Oke, demikian tadi review filmnya ya guys. Gimana menurut kalian? Lebih banyak horornya atau humornya nih? Tapi apapun itu, semoga kita bisa memetik hikmahnya ya guys. Seperti selalu setia dengan pasangannya, menyayangi dan mencintai apapun keadaannya. Jika semua itu ada, tentu pasti akan takut kehilangannya, bukan? Tapi terlepas dari itu, takdir Tuhan adalah suatu ketentuan untuk hidup kita yang harus kita terima dengan ikhlas. Jalani hidup dengan tetap berpegang teguh kepada keyakinan. Walaupun terkadang kita sulit untuk menerima kenyataan yang datang. Oke teman-teman, terima kasih sudah tonton videonya. Jika berkenan, jangan lupa buat like, share, dan subscribe ya. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.